orang, ya Allah ini orang 24 jam nyari duit melulu, sebelum gelap udah berangkat, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Ada yang kayak gitu. Tahu-tahu meninggal, kan sedih. Dunia yang dikejar-kejarnya nggak dapet, akhiratnya lebih nggak kekejar. Tapi ada yang sama kok, seharinya Nabi, seharinya Imam Nawawi, seharinya Imam Syafi'i, sama 24 jam. Tapi kok ada orang seperti Imam Nawawi meninggalnya 800-an tahun yang lalu, kitabnya sampai sekarang masih dibaca. Jumlah kitabnya, Masya Allah, kalau dihitung usianya yang 45 tahun, seharinya Imam Nawawi itu menghasilkan 4 lembar tulisan baru. Sehari. Dan itu mustahil, karena nggak mungkin lahir langsung nulis buku, Bu. Langsung nulis kan nggak mungkin. Berarti kan ada proses belajar dulu, tapi seproduktif itu. Wah, mungkin dia satu harinya 80 jam. Enggak, satu harinya 24 jam. Beliau juga perlu tidur, perlu lain. Apa yang bedain nanti di situ? Ya itulah berkah. Ya. Tinggal kita mau pakainya untuk apa nih? Batu-batu tadi ibarat urutan prioritas. Mana nih yang paling penting? Kita kan urusan banyak kan ya. Misalkan kita bangun pagi ini, kita bisa milih tuh, mau datang ke kajian ini, ada teman ngajak reunian juga, ada yang pengen sarapan juga, ada yang pengen jogging juga, ada yang pengen main futsal juga. Kita bisa pilih kan? Kan kita nggak bisa membelah diri jadi ada di mana-mana, tuh. Akhirnya ketika dimasukin yang prioritas dulu nih, nuntut ilmu. Yang harus kerja seorang suami itu dulu. Terus nanti masih ada kosong kan baskomnya, mulai di perkara yang sedang. Ternyata harus jemput anak, misalkan jemput. Lalu nanti perkara kecil apa misalkan, gunting kuku, beresin spray di rumah habis tidur, ya. Nanti baru sisanya apa yang air, yang senang-senangnya. Ya ada waktu sisa dalam seminggu, nih ada kosong 2 jam, main futsal, mangga. Tapi kalau dipenuhin dengan, pagi, siang, sore, main game. Yang penting-pentingnya nanti gimana? Tahu-tahu seiring berjalannya waktu, 30 tahun setelah lulus sekolah bareng, lah dia udah punya perusahaan, saya malah banyak utang. Ya tergantung kan. Tinggal susunannya mau seperti apa, betul? Dan yuklah kalau kita jujur, diri kita di zaman sekarang pun kan hasil dari kita yang dulu. Kalau saya tidak memutuskan untuk pulang dari Thailand juga nggak ada di sini ngaji bareng sama ibu-ibu. Kalau misalkan kita memutuskan hari ini berkelakuan baik, menanam kebaikan, suatu saat kita menuai kebaikan, ya dulu karena kita sudah menanam, wajar-wajar aja, ya. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi bisa juara ya karena menginvestasikan waktunya, main bola lebih banyak, latihan bola lebih banyak daripada orang lain. Ya. Gak mungkin gak pernah latihan, tahu-tahu ada yang nganterin piala. Selamat, Anda udah juara. Juara apa ya? Bingung. Ya. Juara tidur mungkin ya. Nah gitu aja. Tinggal diatur ya. Udah masalah prioritas aja, tenang aja. Ya. Bahkan kalau ada yang nanya nih ya, kok hidup saya teh udah Allah udah ridho belum sih dengan hidup saya? Kok hidup saya teh udah bener belum sih? Kok yang saya jalani selama ini hidup teh udah baik belum sih? Allah udah suka belum ya? Maka apa jawabannya? Ini jawabnya saya dapat dari Ustadz Samsam. Kenal Ustadz Samsam nggak? Jangan sampai nggak kenal ya, kalau di Bogor. Ini luar biasa, ada keilmuan beliau. Beliau jawab, nanti usianya berkah katanya. Usia berkah tuh kayak gimana? Sederhana. Cukup untuk semua-muanya. Maksudnya gimana? Ya cukup. Sebagai seorang laki-laki, misalkan seorang ayah, seorang suami, ya berarti kan harus nyari nafkah, harus sebagai seorang muslim harus menuntut ilmu, sebagai manusia harus perlu tidur, sebagai seorang anak harus birrul walidain. Ada nggak? Ada orang yang cukup dalam sehari ngelakuin itu semua. Ada orang yang nggak cukup tadi, nyari duit kayak nggak ada waktu untuk istri, nggak ada waktu untuk anak, nggak ada waktu menuntut ilmu. Maka saya perhatikan keseharian beliau, bangun jelas sebelum subuh, berarti udah ke Allah dulu sholat malam. Udah gitu beliau juga beres subuh, kami kuliah bareng di Ma'had Khadimus Sunnah jurusan hadis. Jadi habis beres subuh nge-zoom lewat online kuliah, ya beres. Dan di dalam zoomnya, dalam ngajinya ya ngaji, pasti ada bacaan Qurannya, berarti udah ngelihat Al-Quran, beres baru kerja tuh. Namanya ngajar ya pagi guru mah ya, jam 7 paling jam 12 sudah selesai kadang, ya.
Nah kadang ada kajian pada zuhurnya atau pada asarnya. Tapi kalau lagi nggak ada ataupun lagi dikosongin satu pada zuhur atau pada asar aja, berarti bisa pulang, jemput anaknya, nemenin istrinya, atau mampir ke rumah orang tuanya. Habis maghribnya baca kitab, nuntut ilmu, dapat lagi nuntut ilmunya atau ngisi kajian. Sehari cukup tuh, duit cukup ada. Kok tapi kan nggak sebanyak yang 24 jam nyari duit. Kan kita tahu dalam Islam yang dibutuhkan bukan banyak, tapi cukup. Lagian kalau udah berkah, sedikit juga nggak habis-habis. Ya, kalau nggak berkah, banyak juga kurang melulu. Lihat para maling negeri ini. Dan tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja. Ya, sama kayak waktu itu kajian di anak SMA. Gurunya request bahas tentang pacaran kok. Ya udah saya tanya ke anak-anak, adik-adik pada punya pacar nggak? Enggak, kami punyanya support system kok. Cia elah gaya istilahnya ya, support system. Coba mana tunjukin support systemnya ini. Kerjaannya ngapain support system? Ya gandengan, ya, maksiat tuh maksiat. Weh udah, ya, jangan diperhalus. Sama maling coba ya. Maling di negeri kita kaya nggak? Ah iya. Kemarin ngelihat adegan film, adegan namanya film tapi ya. Tapi dah lucu ya. Saya ngelihat potongan adegannya ini si bapak-bapak lagi marah di dalam mobil mewah. Dia jedug-jedugin kepala, dia teriak-teriak, dia jenggut-jenggut rambutnya. Ah, aku marah, kesal. Saya tanya, ini teh marah kenapa sih bapak ini? Iya, dia ngelakuin suatu rencananya rencana kejahatan. Ternyata rencananya dari rencana jahat itu dia cuma dapat bayarannya 500 miliar. Kok dapat 500 miliar ngambek? Karena kan harusnya dapatnya 11 triliun. Oh, kebayang duit 500 miliar Bu. Dia dapat 500 miliar ngambek sih ya Bu. Itu kumaha eta hirup teh Bu. Insya Allah. Sedangkan dulu lah ibu waktu misalkan baru lulus sekolah kayaknya ngebayanginnya, saya mau asal bisa kuliah aja udah seneng. Atau enggak pas mau lulus kuliah, saya mau yang penting udah kerja aja udah seneng. Di bawah UMR juga nggak apa-apa, yang penting cukup ya. Saya mah nanti yang penting udah bisa buat makan, minum, tempat tinggal udah ya. Kan kalau buat hidup mah selalu cukup ya. Buat gaya hidup yang tidak cukup. Kalau ada kok yang buat hidupnya nggak cukup, ya Islam punya solusi. Ada zakat harus dibagikan, ada wakaf, infak sodako, yang lain-lain. Ada bahasannya untuk ke arah sana. Atau pernah ngelihatnya ada orang waktu itu bangun rumah Bu, maka kan akhirnya di chat ya. Nah kalau ini chat tembok ya, bukan chat WA ya. Kalau tadi kan chat ya, sama-sama chat soalnya ya. Di chat, terus marah yang punya. Kok kayak begini warnanya? Ibu bilang merah kan? Ini merah marun. Saya maunya merah burgundi. Apa bedanya Bu? Bagi laki-laki mah kan Bu sama aja Bu. Merah-merah we udah. Kayak ungu ternyata ada ungu, ada ungu lilak cina katanya ya. Ungu lilak teh kayak gimana? Muda ya. Ijo, ada ijo daun, ijo lumut, ada ijo muntah kucing katanya. Ya. Abu-abu, ada yang abu-abu monyet katanya. Kayak gimana itu teh ya? Ngambek tuh dia berhari-hari Bu. Padahal ya Allah Bu, Masya Allah di luar sana ada yang ngarep, ya Allah saya mah punya bisa ngekos aja udah alhamdulillah nggak kepanasan kehujanan. Ini punya rumah catnya beda warna ngambek. Ya gimana sih kita teh bahagia teh Bu ya? Sarungsing gitu. Punten ya, di luar sana ada yang maksiat nggak? Ada yang lagi maksiat nggak kira-kira sekarang? Ada yang di luar sana tidak percaya bahwa Allah itu Tuhan, ada nggak? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Rezekinya dari siapa kira-kira? Ya Allah. Terus ini ibu yang udah bela-belain waktunya datang ke sini, di luar panas laki-laki aja bisa gerah, ibu tetap berkerudung demi sekedar nurut sama Tuhannya. Terus ketika udah nurut sama Tuhannya, Allah tiba-tiba jadi pelit gitu ke kita, masuk akal nggak? Enggak. Ke hamba yang jelas-jelas tentang aja tetap dikasih rezeki. Maka jangan sampai orang yang beriman itu segitu riweuhnya sama masalah rezeki, sampai nggak ada waktu buat ngaji, nggak ada waktu buat nuntut ilmu, buat birrul walidain. Nggak masuk akal di akal saya mah ya. Kita udah nurut terus Allah jadi pelit. Yang jelas-jelas nggak nurut aja Allah nggak pelit.
Betul? Ya kan? Udah tenang aja. Sedangkan mereka yang kayak gitu aja, Bu, mereka bisa meletakkan kebahagiaannya dipindahkan ke orang lain. Contoh, ada orang tua yang dia ya punten mohon maaf maksiat iya, ibadah juga enggak, tapi bisa tuh aku bahagia kalau anakku bahagia tuh. Aku nggak peduli aku tidak bahagia, tersakiti, yang penting anakku bahagia. Ada yang kayak gitu? Nah, kita kalau misalnya bicara kayak gitu ya sudah, berarti bahagia kita dari mana? Contoh, ibu suka healing nggak, Bu? Healing. Kemana, Bu? Cappadocia. Hah? Di Turki teh ya, apa teh? Terserah saya lah ngomongnya apa ya. Ya, Cappadocia. Tapi coba datang ke sana sendirian. Pelanga, pelongo, ya Allah, oh balon udara. Oh gunungnya, gunung. Bingung ya Allah, yang lain mah seru, romantis, mesra ya. Kita sendirian. Tahu-tahu datang cowok Turki tinggi, putih, ganteng, langsing kayak bihun lah ya, gitu ya. Ngedatengin, kita udah deg-degan. Ternyata cuma minta tolong difotoin ya. Kita hati. Insya Allah. Kalau sendirian nggak enak kan? Tapi misalkan ke warung depan rumah dengan orang-orang yang kita sayangi, ya Allah, suamiku, anak-anak yang aku sayangi, meskipun kehujanan, kebecekan, kena ceret, kecipratan mobil pada lewat ya, tetap dah indah mah indah aja. Berarti kan healing itu bukan perkara pergi kemana, tapi dengan siapa, betul? Coba ibu punya anak atau cucu lagi lucu-lucunya, anak umur 2 tahun. Dia pengen ke kebun binatang, kita ikut excited, semangat. Tapi tanya ke diri kita, kenapa kita semangat? Apa karena pengen ketemu gajah? Oh enggak, dari dulu kita udah tahu gajah mah gitu-gitu aja. Ya. Tapi apa yang diharapkan? Menantikan ekspresi si anak yang lucu itu ketika ngelihat gajah kan? Oma ternyata gajah begitu. Ya, mama ternyata gajah gini, jerapah begini. Coba kalau kita ke kebun binatangnya sendirian. Garing, ya Allah. Oh, gajahnya. Oh, jerapah teh panjangnya, apalah. Garing kan? Jadi bahagia kita teh dari mana ya? Sedangkanlah tadilah bicara berkah. Saya sering bilang, kalau akhirnya kok dengan uang banyak kan bisa beli villa, tidur di dalam bangunan segede apapun tetap aja tidurnya di atas kasur 1x2, segede-gedenya gitu 2x2. Nggak mungkin kita guling-guling ngegelinding ke setiap bagian rumahnya, ya. Lagian sekali lagi kalau mau jujur, yang paling nikmatin villa besar tuh siapa? Si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari seger ya nggak? Puas hidupnya ya, lari-lari aman. Mamang, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Kan lega ya, tiap bulan digaji, enak. Makanya dari sini aja udah sadar ya, kunci bahagia tuh satu, jaga villa. Maaf ya, syukur betul ya, jadi jaga villa. Iya betul ya. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya nggak. Ya. Tiap bulan gaji karyawan, si Mama, si Bibi, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, atuh lah Bu, masa villa segede gitu ngisi token 20.000, dilepehin sama tokennya juga. Enggak ya sih, oh repot. Dan yang paling repot dihisap. Ya udahlah, ngejar apa kan? Ngejar yang berkah aja, yang banyak. Enggak perlu banyak ya. Yang penting bisa, cukup, fungsinya udah ya. Ingat saya bilang, berapa banyak orang di Indonesia yang udah ke tanah suci? Emang pada punya pesawat? Nggak punya ya. Coba ibu punya pesawat masing-masing, kan saya repot parkir di Sukamulia, belah mana itu ya, pesawat segede gitu ya. Masya Allah. Balik lagi ya, syarat untuk diterima setiap amal itu adalah ikhlas. Nah, masih ingat gak apa bedanya ikhlas sama ridho? Ya, latihan langsung ya. Dompet hilang, ridho atau ikhlas? Ikhlas. Oh nyesek. Masya Allah. Kalau pengen sholat duha nanti harus ikhlas karena Allah atau ridho karena Allah? Nah,
Jadi kebalik ya. Jadi kalau menerima ridho itu dalam menerima takdir. Ya Allah, dompet hilang, sing ridho ya. Ingat ibu-ibu yang kena burung di jidat ya, mau berkata saya tidak terima, nggak bisa, tanda terimanya masih anget di jidat ya. Dasar burung kurang ajar, burungnya nggak ngerti bahasa manusia ya. Udah ridho ya, ridho itu dalam menerima takdir Allah. Ikhlas dalam urusan ibadah, jadi ngelakuin teh ikhlas agar Allah suka aja udah. Nolongin orang, bukan supaya nanti mereka balas budi, bukan supaya nanti mereka memuji, ikhlas weh karena Allah, dah gitu ya. Latihan, kalau nanti pulang banyak kempes, ikhlas atau ridho? Ridho, nerima takdir Allah. Bisa jadi ada rezeki tukang tambal ban Allah titipkan di dompet kita, harus tersalurkan, bismillah ya. Pas lagi nunggu di tukang tambal ban, semalam minta jodoh, tahu-tahu duduk sambil nunggu tambal ban, tahu-tahu ada lirikan seorang betina ya. Lalu betina tersebut mendekat dan menggigit kakinya, ternyata betinanya seekor anjing ya. Gara-gara digigit anjing jadi harus ke rumah sakit, ternyata jodohnya adalah susternya. Nanti pas saya cerita lagi saya ganti dokternya, terserah saya, digocek aja itu Pak ya. Iya kan, ada aja kan jalan untuk ke takdir Allah. Ya udah. Tapi bukan berarti nanti yang nyari jodoh harus nyari anjing biar digigit ya, enggak juga ya. Habis digigit anjing dia tumpengan. Ya enggak ya. Udah tenang aja ya. Jadi tadi untuk diterima tiap amal itu ya tadi ya ikhlas. Makanya di sini bukan pakai kata ridho ya, ikhlas. Jadi kalau pengen amalannya diterima tadi, ibadah ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Nah, kalau sah sekedar syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi ternyata kita butuh yang diterima. Yang diterima adalah caranya, niatnya benar, caranya benar. Gimana niat benar? Ikhlas karena Allah ya. Nggak ngarep dipuji, nggak ngarep dibalas budii, nggak balas disayangi, nggak ngarep diterima kasihi ya gitulah. Itu niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Caranya benar teh gimana? Sesuai tuntunan ya. Aku lagi pengen rajin sholat, gimana caranya? Ya makanya tadi aku sholat subuhnya 6 rakaat. Nah itu nggak boleh ya, karena tuntunannya 2 rakaat ya. Niatnya mah bener. Makanya kayak orang bilang, gimana kok kayak Robin Hood, aku nyuri untuk anak yatim? Ya nggak bisa, karena untuk diterima caranya 2, syaratnya 2, niatnya benar, caranya benar ya. Kok tapi kan aku korupsi tapi bayar zakatnya lebih banyak? Ya udah ya nggak bisa, karena niatnya benar, caranya benar. Seperti itu ya, seperti itu ya. Bismillah. Itu untuk diterima jadi ikhlas, tulus kepada Allah. Tapi manusia kan punya sifat ya, bisa berbangga diri, ada ketakaburan, kadang ada malas ya. Apalagi kalau ditambahkan nanti ingin menunjukkan amalan, dia jadi ria dan mengharap pujian, dia ingin dipuji, maka kan itu mengotori ikhlasnya amal, betul ya. Sedangkan kalau kita ngelakuin sesuatu untuk dipuji, sedangkan mati bakal ke surga pengen, tapi ternyata kita ngelakuin amalannya bukan untuk sang pemilik surga, untuk pujian makhluk, ya udah Allahnya bisa berkata, kan udah dapat balasannya, kamu ngelakuinnya untuk dipuji kan, dan kamu sudah mendapat pujian itu di dunia, kok sekarang minta bagian lagi di akhirat? Gimana kalau dijeblakin kayak gitu sama Allah ya. Nah Allah alimum bidzati sudur, mengetahui isi hati ya. Karena ya ketika bicara bab niat ini, itu ngebahas ini dengan Ustaz Budi Ashari, beliau pakai tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi, saya udah cerita ini belum ya sini ya, nggak apa-apa diulang ya biar ingat ya. Yang Qurtubi ketika menjelaskan bab niat itu ngasih 3 contoh. Apa contoh yang pertama? Beliau bilang kayak gini, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh?
bersuci ya, dia mandi wajib kah atau dia wudhu kah, dengan niatan untuk mendinginkan dirinya. Pas nih zuhur, nanti siang di luar panas, wudhu adem nih kayaknya ya, dan abis wudhu dia beneran sholat, tapi ada niatan dalam hatinya, kayaknya wudhu emang seger buat dinginin diri ya, tidak murni karena sekedar pengen sholat. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalnya diterima. Satu. Contoh yang kedua beliau sebutkan, kalau ada orang saum, puasa ya, dengan niatan untuk kesehatan lambungnya, pas ini hari Kamis jadi sekalian puasa, tapi memang kata dokter aku disuruh puasa biar lambungku sehat, jadi ada niatan lain nih selain memang pengen dia puasa karena Allah. Maka kata beliau sama, itu tidak cukup untuk membuat amalannya diterima. Yang ketiga beliau kasih contoh, kalau ada imam lagi sholat, lalu sang imam ini dengan sengaja memperlama rukunya, karena waktu lagi ruku ngelihat ada orang lagi masbuk lari dari tempat wudhu, lamainlah biar dia sempat ruku, karena kalau dia sempat ruku kan gak usah ngulang rokaat ya. Kata Imam Al-Qurtubi sama, jangankan diterima, bahkan beliau berfatwa itu tidak boleh dilakukan. Meskipun nanti kalau ketemu pendapat imam yang lain secara sudut pandang fikih mengizinkan, ya wajar kalau ada perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Tapi itu cara Imam Al-Qurtubi menjaga dirinya niat lillahi ta'ala kepada Allah. Kenapa? Karena tiga hal tadi, tiga-tiganya ranah ibadah kan? Wudhu itu ibadah, puasa itu ibadah, dan juga sholat itu ibadah. Terus dalam ibadah kita ada niatkan selain untuk Allah, maka kata Imam Al-Qurtubi, aku takut itu tidak diterima. Rugi sekali. Udah nahan lapar iya, ya, udah gerakin badan, sholat, sujud, ya, tapi nggak keterima, rugi sekali, ya. Jadi beliau nggak berani ngelakuin itu, ya. Karena satu-satunya zat yang layak diibadahi siapa? Ya Allah. Terus kita ngelakuin suatu amalan nggak murni untuk Allah, ya itu beliau menasihati seperti itu. Misalkan nanti waktu itu ada yang misalkan bertanya, kok kan ada kisah-kisah yang kebaikan Allah luar biasa, pelacur membeli minum seekor anjing aja diampuni kok ya. Tapi orang soleh itu masya Allah, orang-orang seperti Imam Al-Qurtubi berpikirannya, siapa saya ngelayak dapat ampunan sebesar itu? Ngerasa nggak layak, karena memang ya gitulah ya, ngerasa salah itu soleh, ngerasa soleh itu salah. Makanya orang-orang seperti Imam At-Tirmidzi misalkan meninggalnya buta, Bu. Kenapa meninggalnya buta? Karena di usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa terlalu banyak menangis? Takut nggak cukup bekalnya pulang ke hadapan Allah. Kalau kita ada di sana, nggak cukupnya belah mana wahai Imam? Ilmunya segitu, amalannya segitu. Karena sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngambil ranting, diajak ngobrol, wahai ranting, enak ya jadi kamu. Kata yang ngelihat, kenapa jadi ranting enak wahai Amirul Mukminin? Ya enak, ranting mah tidak akan dihisap oleh Tuhannya, sedangkan aku Umar setiap tindakanku ada hisapnya di sisi Allah, ya. Bahkan beliau menambahkan, kalau seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya masuk surga kecuali satu orang saja, maka aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Umar Bu yang ngomong gitu. Masa Umar Bu yang ngomong? Orang yang Nabi sebutkan kalau beliau bukan Nabi terakhir, harus ada orang lagi yang harus jadi Nabi setelah aku, orangnya pasti Umar. Tapi lihat, beliau juga termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya. Apakah makin petantang petenteng? Enggak. Makin nunduk, makin gak ada apa, ngerasa gak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya. Kan ya tuh ngejaganya kayak gitu. Sedangkan kita diperintahkan Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kita itu diperintahkan kecuali untuk illa liya'budullah, menyembah kepada Allah mukhlis, ya, ikhlas lillahi ta'ala, ya.
Wakhlis salahuddin, ya, ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk kepada Allah, nggak ada niatan yang lain. Suka ditanyanya waktu itu kayak gini, Bu, suka susu sapi murni nggak? Ada yang doyan susu sapi murni tapi dicampur, mohon maaf, kotoran sapinya 1 sendok, mau nggak? Setengah sendok masih nggak mau? Dikocek dah, mual katinggal, nggak akan kelihatan, masih nggak mau, ya. Oh, berarti kita aja pengennya yang murni. Masa kok Allah yang udah ngasih kita segala-galanya kita nggak murni? Ya, jangan didomplengi dengan kebutuhan lain, ya. Makanya tadi baru dengar penjelasan terkait, ada orang nanya, ya, kenapa kalau utang riba itu dilarang? Kan orangnya sama-sama pengen dan sama-sama ngebantu loh, butuh, misalkan ya, saya butuh uang, daripada jualin barang atau mecat karyawan, mendingan minjem ke kamu, dibungain juga nggak apa-apa, dianya rela dibungain, yang ngebungainnya juga pengen dapat untung dari nolongin itu, ya. Kenapa itu tetap dilarang dalam Islam? Maka dijawab, ya kenapa berbuat baik nolong orangnya harus ada embel-embelnya dulu? Kenapa nggak bisa kita utangin aja, minjem 10 balas bayar 10, udah. Kenapa harus ada embel-embel? Niatnya bantu kan? Ya udah, murni ya tuh, ya. Kenapa harus ada embel-embelnya lagi? Ada waktunya kita ingin mengambil keuntungan, silakan, boleh berinvestasi, bermuamalah, berjual beli atau berbisnis bagi hasil, ada, boleh, ya. Murabahah boleh, ya. Tapi kalau bicaranya waktu bantu, ya bantu, kenapa harus ada riba tambahan, ya? Ya udah, ya, dari hal seperti itu. Maka yuk bismillah, ikhlas saja lillahi ta'ala, ya. Karena tadi kalau misalkan dengan tabiat hamba tuh yang seperti tadi, kadang ngerasa sombong diri, ujub, kadang ria, ingin nunjukin amalannya, maka ya gimana ibadah itu bisa benar-benar murni 100% untuk kepada Allah, layak. Kok gimana cirinya ikhlas? Salah satu ciri paling sederhananya, ada orang, tidak ada orang, sama aja, ya. Ada orang, tidak ada orang, sama aja. Kalau misalkan ada orang memuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, ya berarti kan ada niatan tertentu, ya. Sederhana, ya. Liatin, ya, nanti kalau ada butuh lagi nggak mau saya bantuin. Loh, kan bantuinnya karena Allah, bukan supaya dia balas budi, ya. Yuk latihan ke arah sana, ya. Bismillah. Dan hati makin lepas kayak gitu, makin enak tuh. Makin gak punya alasan kecewa. Kita kan kecewa karena nambahin syarat sendiri kan. Contoh, waktu kecil kita belum pengen apa-apa, paling jajan, permen, gak perlu uang, gak ngerasa perlu gaji, investasi, rumah, mobil, dan lain-lain. Tapi makin gede, kita makin ngerasain, oh gini rasanya punya duit enak, oh gini rasanya punya jabatan enak. Bahkan itu kita jadikan pesaing Allah di hati kita, menjadi syarat-syarat tambahan untuk bahagia. Sampai akhirnya ada orang baru gajian ngambek, oh percuma gaji 10 juta, saya baru bahagia nanti kalau rumahnya sebesar dia. Tuh, padahal orang itu pernah kecil, pernah balita, pernah orok, dan waktu kecil gampang dia sederhananya bahagianya, nyanyi-nyanyi gak jelas ditepuk tanganin bahagia dia. Dikasih uang jajan cuman 2.000 bahagia. Sekarang dikasih selembar 50.000 juga bete. Apaan cuman segini? Mendingan gak usah ngasih. Itu ngambek. Ya. Kenapa jadi kudu tambah banyak syaratnya? Kitanya aja yang memperbanyak syarat. Ya. Kalah sama anak-anak, ya. Padahal ilmunya orang dewasa, pengetahuannya orang dewasa sama pengetahuannya anak-anak, banyakan siapa? Banyakan pengetahuan orang dewasa atau anak-anak? Orang dewasa mah udah kuliah, udah kursus, udah nonton YouTube, ya, tutorial, ya. Uangnya orang dewasa sama uangnya anak-anak, banyakan uangnya siapa? Dewasa. Kecuali Rafatara sama Cipung, ya, mereka udah banyak nggak minta juga lahir di keluarga itu, ya. Tapi kenapa kita bisa kalah, lebih sulit bahagia dibanding anak-anak? Ya udah, kitanya aja yang nambah-nambahin syarat. Kayak tadi, cat rumahnya salah, kesel, ya Allah, orang mah banyak yang nggak punya rumah, dia punya rumah, ya. Ya, bukan berarti nggak boleh ada keindahan, ya, tapi ya jangan sampai segitunya, ya, sampai mengorbankan kebahagiaan sendiri. Jadi gitu, ya. Sehingga ada nasihat di sini,
halaman 112-nya. Dari Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, jika Allah menuntut mereka tentang keikhlasan, maka lenyaplah semua amal perbuatan mereka. Ya. Jadi kalau misalkan bicara benar-benar ikhlas 100% murni nih, dan tadi kata Syekh Ibnu Taimiyah kan kita ditutupin tuh kekurangan ibadah kita. Kalau benar-benar harus murni lillahi ta'ala, maka pasti banyak yang gak kehitung tuh amalan kita. Banyak niatan yang lain. Ya. Dan apabila telah lenyap semua amal perbuatan, maka bertambahlah hajat kebutuhan mereka. Maka dengan itu mereka lalu melepaskan diri daripada bergantung kepada segala sesuatu. Nah, makanya biar jangan ada ngegantung ke siapa-siapa kecuali ke Allah doang. Kenapa? Karena apabila ia telah bebas dari segala sesuatu, kembalilah mereka kepada Allah dalam keadaan telah bersih dari segala sesuatu. Jadi nggak punya alasan buat kecewa gitu. Kita kan ketika nolongin orang terus ngarepin dia balas budi, orang yang nggak balas budi kecewa. Kenapa kecewa? Ada harapan. Ya kalau misalkan kita nggak ngarep apa-apa ke mereka, terus akhirnya orang yang nggak terima kasih, nggak balas budi, nggak kecewa. Karena yang diharapin Allah. Dan kalau urusan sama Allah, Allah nggak mungkin ngecewain. Ya, pasti ada ganjarannya di sisi Allah. Meskipun ada yang ganjarannya nanti, nunggu setelah mati dulu. Tapi toh demi Allah kita lebih butuh balasan nanti di alam setelah kematian daripada sebelum kematian. Ingat gak ceritanya Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang terkaya, ya. Sebagian fakta sejarah, kalau kalian ada yang pernah baca Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, kalau dirupiahkan ya, ini sisa hartanya, bukan titik terkayanya. Sisa hartanya ketika wafat tersisalah tinggal 6.212.000.000. Sisa ya, tinggal segitu ya. Zaman belum ada internet banking ya, belum ada lain-lain, belum bisa transfer zaman itu ya, belum bisa, tapi punya sebanyak itu. Terus unik, di jamu makan lagi bertamu, nangis, ditanya sama tuan rumahnya, kenapa nangis? Iya, dia ingat sahabatku yang lebih mulia dariku tapi tidak diberikan balasan. Di siapa beliau? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena beliau ngebayangin, ya Allah, saya udah, karena waktu itu Islam sudah besar ya, sudah berjaya, sudah kaya, sudah besar, ditakuti, disegani ya. Orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka orang-orang yang udah ngikutin Nabi dari dulu kan jadi tokoh besar semua, dihormati, diperlakukan spesial ya. Makan pun disediakan, enak, serba berkelebihan. Terus ketika dengan segala macam itu semua, ingat sama sahabat beliau namanya Mus'ab bin Umair, yang beliau ngerasa Mus'ab ini lebih soleh daripada aku, tapi nggak dibalas di dunia sama Allah karena Mus'ab meninggalnya di perang Uhud ya. Dan di perang Uhud ini ya Islam belum seberjaya sebesar ketika nanti perang-perang setelahnya ya. Dan wafatnya pun dalam keadaan hanya tersisa sehelai kain burdoh ya, selimut berbulu mungkin seperti ini ya, yang kalau ditutupin kepalanya kakinya kelihatan, kalau kakinya ditutupin kepalanya kelihatan. Dan beliau amanahnya waktu itu sebagai pemegang panji Rasulullah, bendera bertuliskan ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bendera Aroya ya. Ketika dia berusaha menjaga bendera tersebut agar tidak jatuh ke tangan musuh, tangan kanannya ditebas buntung, diambil dengan tangan kirinya ditebas buntung juga dua-dua, lalu dengan kedua tangan yang sudah buntung berusaha memeluk bendera tersebut agar bendera tersebut tidak jatuh ke tanah. Meninggalnya kayak gitu kondisinya. Padahal sebelum kenal Islam, Mus'ab tuh anak bangsawan, salah satu anak orang besar dan terkaya di kaum Quraisy, kaya ya, pakaian bagus, wangi, tampan, sempurna. Tapi semenjak masuk Islam, semuanya hilang. Dicabut hartanya dari orang tuanya, berarti nggak punya harta lagi, berarti tidak ada pakaian bagus lagi, ya. Tidak bisa untuk seperti dilayani, membersihkan diri setiap hari biar tetap glowing gitu ya, nggak bisa. Ya. Wafat dalam keadaan seperti itu. Tapi ya gitulah uniknya, orang terkaya malah iri dengan istilahnya sahabat yang kehilangan harta.
Luar biasa, jangan main-main dengan sedekah atau uangnya Abdurrahman ya. Sepertiga kota Madinah pernah ngutang ke Abdurrahman, sepertiga kota lainnya pernah disedekahin sama Abdurrahman. Jadi sedekahnya nggak ke 1-2 orang ya. Tapi iri sekali lagi sama Mus'ab. Kenapa? Karena takut. Abdurrahman itu suka berdoa, takut ganjaran ibadahnya di dunia, ganjaran kebaikannya di dunia, oleh Allah dibalas di dunia. Takut nanti pulang ke hadapan Allah dengan keadaan mengingat di dunia sudah beramal, terus kata Allahnya berkata, "Hei Abdurrahman, seluruh ibadahmu, amal baikmu telah kubalas dalam bentuk betapa kayanya dirimu di dunia. Maka di sini tidak ada lagi balasan untukmu." Jangan ya Allah, hamba nggak butuh balasan di dunia, butuhnya nanti. Ya, sedangkan kita mah ngarep-ngarep, ya Allah saya udah sholat Tuhan nih, mau belum kaya-kaya. Ya. Bukan berarti nggak boleh duha minta kaya ya, boleh. Da Allah sendiri yang nyuruh kita minta kok. Ud'uni wastajib lakum, surat Ghafir ayat 60 ya. Mintalah kepadaku maka nanti dikabulkan. Boleh, silakan. Bagus mintanya masih ke Allah daripada mintanya ke selain Allah. Ya. Tapi lihat mereka tuh segitunya, ya. Sampai ya berdoa, ya Allah tolong jangan balas di dunia, hamba nggak butuh, tolong. Makanya cita-citanya Abdurrahman kan ngeri ketika disebutkan kamu memang termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi masuk surganya paling belakangan karena hisapnya lama. Ya. Hisapnya lama. Ingat gak cerita orang ini dapat warisan kampak? Ya, dapat warisan kampak. Singkat cerita dia akhirnya nggak punya harta apa-apa lagi kecuali cuman kampak, ya, cuman kampak. Nah, ketika dia meninggal, ditanya ya, itu kampak dapatnya dari mana? Besoknya ditanya lagi, digunain untuk apa? Di hari berikutnya, waktu itu kamu pakai untuk apa? Di tanggal segini, bulan segini kamu pakai untuk apa? Di tahun setelahnya dipakai untuk apa? Maka ketika dia terbangun gitu ngelihat, ya Allah, ternyata kampak satu aja hisapnya segitu lama. Gimana yang punya segala macam itu? Walaupun bukan berarti nggak boleh punya ya. Kalau ternyata kita punya dan digunainnya untuk ketaatan ya tetap lolos ya. Punya mobilnya digunain untuk dakwah. Punya ilmunya digunain untuk mengajar kebaikan ya. Punya popularitas, misalkan popularitasnya dipakai untuk kenalin Allah bukan untuk kenalin dirinya, bukan berarti nggak boleh ya. Punya uang banyak, uangnya dipakai dia bangun masjid, dia sedekah, bukan berarti nggak boleh, bagus, tetap lolos dari hisab, tapi ya lebih lama ya. Makanya Abdurrahman makan nyampe cita-cita miskin. Ingat yang beliau ini beli panen kurma busuk satu negeri ya, dibeli diborong semua ya. Rakyatnya udah panik, ya Allah gimana nih, paceklik, mana panen gagal, ada yang ngeborong dengan harga normal kurma busuknya, all in didorong semua. Abdurrahman udah bahagia, akhirnya uang saya habis, aku jatuh miskin, ore gitu ya. Tapi ternyata nggak lama kemudian ada yang bertamu mengetuk pintu rumahnya, mengaku ternyata utusan dari sebuah negeri, yang negeri tersebut sedang terkena wabah penyakit, dan kata tabib di negeri tersebut obatnya cuma satu, kurma busuk. Dan ketika dicari di negeri manapun katanya sudah diborong olehmu, maka izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang kau keluarkan dari membeli kurma tersebut. Gagal maning ya, jadi malah tambah kaya 10 kali lipat ya. Kalau emang ujiannya harta ya gitu, mau nggak mau ya. Tapi lihat cara hidupnya kan, nggak mau, ya Allah jangan dibalas di dunia, butuhnya nanti, hamba butuhnya nanti ya, nggak butuh sekarang ya. Nah kalau di dunia mah akhirnya beneran dapat nih jadi kaya, mau dibeliin apa? Makanan. Yang lain bisa beli sebungkus, kita bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaannya satu, emang perutnya muat 1000 bungkus dimakan? Enggak. Makanya kan sampai dulu kami kalau lagi ngobrol ya sama orang yang waktu itu lagi dititipin harta ceritanya, meskipun tidak halal, ngobrol, kenapa ya orang tuh ada yang pengen kaya sampai ada yang bela-belain ngalalin segala cara, fitnah sana sini nggak peduli. Alasannya satu kata kami waktu itu, alasannya karena dia belum pernah kaya. Iya, orang mah cuma penasaran doang. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB?
Orang kaya blow on lebih tepatnya, ya. Ya beneran gitu-gitu aja. Beli makanan 1000 bungkus, nggak bisa dimakan, perutnya nggak muat. Kan bisa dibesokin, ya kan nggak akan seenak ini. Belum tentu masih udah basi, bisa jadi besok mah ya. Kan bisa diangetin, nggak mungkin seenak beli baru. Jadi udah secukupnya aja udah. Lagian ingat kan, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import ya. Seporsinya 1,5 juta, kecil itu bedanya di mana? 5 senti nih di lidah doang tuh udah. Kalau dia cadel berarti 3 senti bedanya. Ya. Begitu ketelen sama kan, kenyang makan tempe sama kenyang makan daging sama, betul? Enggak jadi beda gimana kan. Dan apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau, betul? Enggak ada, ini makanan kok mahal begini kok. Oh iya, nanti karena keluarnya wangi. Enggak, tetap aja bau ya. Biasa aja, jadi biasa gitu ya. So, Bu, saya yakin sebelum ibu nyampe, sebelum para bidadari ini nyampe di titik ini, pasti dulu pernah hidup pontang-panting, berjibaku ya. Mungkin pernah tinggal di rumah sederhana atau kos-kosan, kontrakan ya. Makan juga cuman ada nasi sama ada tempe, itu kurang matang karena minyak tanahnya habis duluan ya. Duduknya di lantai, tapi dengan orang-orang yang tersayang. Pose udah standar 1 nih, gini ya, enak ya. Insya Allah, dengan orang-orang yang dicintai, tapi masih ingat betapa nikmatnya. Luar biasa, ya. Luar biasa. Karena ditambahkan 1 bumbu yang paling nikmat, yaitu syukur, ya. Suatu ketika misalkan diuji jadi orang kaya, penasaran, saya pengen tahu mana sih restoran paling mahal di Bogor, misalkan. Begitu nyampe restorannya, oh ini daging yang paling mahal. Begitu dicobain nih Cip, naon kurang uyah, digaremin sendiri, dipakein bon cabe sendiri. Ada yang nyeletuk, pengen ngebubuin sendiri, masak we di rumah. Iya kan, coba kita masak di rumah. Beli kangkung 2000-an sampai gumoh tuh nggak habis-habis Bu. Ya. Penasaran doang kan? Ya udah, ini manusia mah udah we penasaran. Ntar udah tahu rasanya, ya udah we, daging mah daging, udah. Nyelip di gigi sama aja ya. Sok jujur, manusia nanti pada sakit nih pas udah tua kan biasanya punya penyakit gara-gara makanan sehat atau makanan enak. Dan enak, sumsum diseruput ya nggak, rendang, gulai. Mohon maaf kalau ada yang berjualan makanan-makanan yang saya sebut tadi ya, tapi ya kadang kan ya kalau mau jujur kan penyakit yang datang ke tubuh kita kan tergantung yang kita makan ya. Sering makan pedas ya mules ya wajar atuh ya. Sering makan sayur ya dia lebih sehat ya udah gitu ya. Seperti itu. Sering makan garam ya darah tinggi ya udah memang gitu kan efeknya. Sering makan batu nggak bisa ya, bukan kuda lumping ya. Jadi gitu aja. Dunia iri aja lah, penasaran doang, aslinya gitu-gitu aja, beneran sama aja. Jadi setelah udah bebas dari itu semua, tinggal Allah saja ya. Maka bisa diartikan nih hikmah yang nomor 142 ini dapat diartikan bahwa ya andaikan bukan karena karunia Allah yang menutupi kekurangan-kekurangan kita nih dalam setiap kali kita beramal, maka nggak akan ada kayaknya amal perbuatan yang Allah terima, karena nggak sempurna amalan kita. Maka nyatalah bahwa diterimanya amal itu adalah karunia dan rahmat Allah semata-mata. Ya, ya yang mana tuh? Salat kita yang mana sih yang paling sempurna gitu? Yang yakin keterima lah gitu ya. Nggak ada notifikasinya. Selamat salat subuh Anda tadi diterima gitu ya. Nggak ada. Ya, makin nunduk nanti sama Allah ya. Ya Allah, Masya Allah, kebaikannya segitunya. Kitanya padahal segini-gininya. Nah kan makin ini. Kita aja kalau pernah berbuat salah ke orang, pasti jadi memperlakukan orang itu spesial. Ya Allah, dulu saya pernah berbuat salah, ada perasaan bersalah, pengen menebus kesalahan saya, makanya kita lebih santun ke dia. Ada masalah, kita duluan yang ngebantu. Ya kan ada perasaan kayak gitu kan. Masa kok Allah nggak bisa kayak gitu? Ya berapa kali Allah nutupin, ngampunin, udah sambil ditutupin dan diampunin juga selalu dipenuhi rezekinya, ya diberikan umur, dan macam-macam. Tapi kadang kita bisa nggak, ke manusia bisa gitu, ke Allah nggak bisa kayak gitu, ya.
lupa weh. Sampai akhirnya ada yang berdoa kayak itu, ingat, ya Allah apal meren, amin. Kurang ajar ya. Iya sih Allahnya mah apal ya, maha tahu. Tapi nggak gitu ya. Satu lagi yuk, 143. Silakan. Kita tolong dibacakan. Engkau lebih membutuhkan maaf dan kebesaran Allah. Kesabaran. Engkau lebih membutuhkan. Jadi masih terus nih ya BNR ini tiap Kamis 2 minggu sekali. Ketika engkau berbuat taat, melebihi daripada kebutuhan ketika engkau berbuat maksiat dosa. Ya, terima kasih MC kondang kita ini. Ya, qala al-musannif fi hadzal kitab anta ila hilmihi idza ata'atahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Engkau, kata beliau nih ya, lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat. Karena tadi ibadah kita nggak sempurna, jadi lebih banyak perlu maaf dari Allah. Ya Allah, rakaat ketiganya mikir ngalor ngidul kemana-mana. Pas rakaat kedua mau naik lupa, ini tuh udah rakaat keberapa? Rakaat keempat malah kebablasan, malah ikut baca kulhu abis al-fatihah. Padahal kan nggak harus baca lagi kalau di rakaat keempat. Lupa kayak gitu pernah nggak? Sujud terakhir lama, ternyata bukan berdoa, tapi mikir, saya udah sujud 2 kali apa udah berapa ya? Apa baru sekali ya? Oh, yang ketawanya keras mungkin pernah mengalami ya. Saking tidak khusyunya pas nengok kanan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ya Allah. Ya ada aja yang kayak gitu ya. Saya sendiri pernah habis ruku malah sami Allahu Akbar. Ya Allah, begitu banyaknya kekurangan diri ini ya Allah. Ya, berarti kan kita lebih perlu banyak tutup kan di situ kan. Kita lebih perlu banyak ampunan, ya Allah. Udah mah tadi nggak mungkin seimbang ya nggak. Allah cuma minta sholat berapa lama sih dibandingin dengan waktu kita jalanin hobi yang main futsal, yang nonton film. Allah mintanya 5 menit. Tapi sok atuh yang 5 menit itu teh totalitas. Udah gitu kita tapi kadang masih ngalor ngidul. Ya Allah tadi menit seru adegannya. Ya Allah itu gamis teh lucu. Ya Allah kebayang-bayang ya. Sambil ruku kebeli mualnya ya Allah. Sami Allahu liman hamidah ya Allah. Ayah kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Mana lagi diskon? Allahu Akbar. Tapi diskonnya hari ini terakhir. Allahu Akbar. Habis beli nih hari sebelum mau berangkat. Baru tadi salah baca ya. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keterima kah kira-kiranya sholat kayak gitu ya? Ya Allah. Alhamdulillah ya. Makanya ini beliau menyebutkan ya, engkau lebih membutuhkan maaf dan kesabaran Allah ketika engkau berbuat taat. Ya ketaatan kita segitu-gitu ya. Melebihi daripada kebutuhan ketika engkau berbuat maksiat atau dosa. Ya. Dan terbukti berapa kali kita maksiat masih hidup aja. Ya. Padahal kan ingat kata Allah yang surat Fatir ayat 45 tuh. Ya, surat 35 ayat 45. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Baca deh coba. Ada yang minta tolong dibacakan terjemahannya. Ya. Surat 35 ayat 45 pas pojok kiri atas sebelum Yasin. Ya. Tinggal ayat 45-nya aja. Dan sekiranya Allah membuat manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan mengisahkan seorang makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menentukan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila akan mereka kira, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Semoga selalu jadi pahala jariah bagi Ustazah ya. Alhamdulillah. Lihat kan tadi kan, kalau sekiranya orang bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan
Ya, maknanya dua, nggak ada yang luput dari dosa, dan dosa sekecil apapun layak Allah matikan. Tapi kenapa masih ramai begini? Allah walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi Allah menunda ya. Allah mengakhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kita mah ampunan tuh nanti kalau kita bacanya kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, bab keduanya bab tentang tobat. Itu tuh disebutkan tobat masih diterima sebelum nyawa sampai kerongkongan ya. Kan ya? Ingat tidak kisah ini? Waktu ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Fir'aun akan mati kena tenggelam laut yang dibelah itu atas izin Allah, Nabi Musa membelah lautan, lalu ketika akan tenggelam dan sadar dia akan mati di situ, kan dalam hatinya meyakini bahwa oh ternyata yang benar adalah Tuhannya Musa. Dan lalu malaikat Jibril menyumpal mulutnya Firaun dengan tanah agar dia tidak bisa mengucapkan kalimat pertobatan atau kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai ia sempat mengucapkan itu, maka Allah akan mengampuninya. Jadi Jibril nggak rela makhluk manusia kayak gini diampuni. Ya. Segitu teh Firaun tobat 1 detik sebelum mati diampuni. Kalau jadi tobat, tapi kan nggak jadi ya, karena harus jadi pelajaran untuk orang-orang lainnya ya. Kita tidak sekaya Firaun, tidak seberkuasa Firaun, tapi kok lebih sombong dari Firaun, kan ngaco juga ya. Apa buktinya kita sombong? Ya butuh Allah tapi nggak minta ke Allah ya, ibadahnya kendor ya, dan lain-lain, padahal ngakunya butuh Allah ya. Maka apalagi kita yang insya Allah kita mah nggak separah Firaun ya. Pernah bunuh orang nggak Bu? Nggak ya, bunuh nyamuk paling ya, paling gitu aja ya. Pernah ngaku-ngaku jadi Tuhan nggak? Nggak kan, Firaun makan pernah. Faqala ana rabbukumul a'la ya, An-Nazi'at ayat 24. Maka ya udah, istilah ampunan ya. Kan dijelaskan kemuliaan seorang hamba hanya ketika bersandar diri kepada Tuhannya. Jadi makin mulia, makin bersandar, makin ngegantung segala macam tuh tinggal Allah doang, tuh makin mulia tuh justru tuh. Ya. Dan kapan jatuhnya seorang hamba? Lihat, dan jatuhnya seorang hamba bila ia telah melihat dan berbangga dengan dirinya sendiri. Emang gua yang soleh, yang lain mah nggak bisa ngapalin secepat saya, yang lain mah nggak rajin bangun malam, ya, gitu-gitu ya. Meskipun nggak ngucap tuh, dalam hati, ya. Tapi kalau ngerasa ada perasaan seperti itu, yang lain mah lihat tuh tetangga rumah dekat masjid nggak pernah kelihatan di masjid, aku yang lebih jauh aja ke masjid melulu, ya. Ya karena ibu nganggur ya, misalkan ya. Kalau dia ternyata nggak tahu, ternyata dia anak pertama dari 5 bersaudara dan yatim piatu, jadi harus nafkahin adik-adiknya, nggak ada yang tahu. Ya, malam kita ngorok tidur, dia ternyata tahajud, nggak ada yang tahu. Ya, meskipun itu dalam hati ya, tapi jangan ya. Dan jatuhnya seorang hamba, lihat tadi, ketika ia berbangga dengan dirinya sendiri. Sedang manusia itu ketika berbuat taat merasa dirinya sudah baik, lalu berbangga dengan amal perbuatannya, dan syaitan nanti bisa menggoda untuk menghina orang lain ya. Padahal amal perbuatannya itu kalau dikoreksi nih, diperiksa nih, kata Syekh Ibnu Taimiyah, dalam urusan keikhlasannya kayaknya nggak cukup buat diterima, nggak mungkin untuk diterima kata beliau. Bahkan amal itu bisa jadi hanya sebuah amal perbuatan yang palsu demi dipuji orang ya, dan tidak berharga bisa jadi di sisi Allah. Allah pernah menurunkan wahyu kepada seorang nabi, kata beliau, beritahukan kepada hamba-hambaku yang siddiqin ya, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku, janganlah kamu tertipu oleh kesombongan dengan amal perbuatanmu itu, karena apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku, pasti aku akan menyiksa mereka dan tidak suatu kezaliman terhadap mereka ya. Kalau misalkan tidak sempurnanya ibadah kita itu diganjar dengan hukuman, ya habis kita dihukum. Dan katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa. Nah, buat yang dosa, Allah malah bilang kayak gini, janganlah kamu berputus harapan dari rahmatku, sebab tidak ada suatu dosa yang tidak dapat aku ampunkan. Berarti lihatnya yang ini Quran surat 39 Az-Zumar ayat 53. Nah, coba Quran surat 39 Az-Zumar ayat 53. Kalau di mushaf sebelah kiri pertengahan, betul? Ya. Oh, udah ditandain ya. Minta tolong dibacakan terjemahannya. Betul. Kata-kata,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Insyaallah, jazakillahu khairan Ustazah, barakallahu fik. Kita baca ayatnya, qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, masih dipanggil hamba, panggilan lembut loh itu, ya. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba, mengampuni dosa-dosa, jami'a, seluruhnya, semuanya, nggak ada yang nggak bisa diampunin, ya. Asal tadi tobatnya tobat nasuha. Kok gimana tentang syirik? Syirik pun punten ya, dukun misalkan dia tobat, ya. Makanya kadang ayat meskipun syirik adalah dosa yang tidak terampuni, tapi kadang masih selalu ditutup ayatnya dengan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan lebih tepatnya akhirnya dikompromikan antara dalil-dalil tersebut. Oh, yang tidak taubat, ya. Kalau misalkan taubat dan tobat ya taubatan nasuha, mudah bagi Allah mengampuni. Apa buktinya Allah masih mau ngampunin? Kalau Allah emang sudah nggak mau ngampunin, mudah nggak bagi Allah matiin orang itu pas lagi maksiat? Mudah. Berdasarkan ayat tadi kan betul kan, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa. Berarti kan kalau memang Allah udah nggak ada niatan ngampunin kita, ya ini yang lagi bicara juga udah mati pas lagi maksiat dulu. Kenapa masih hidup? Karena Allah nungguin tobatnya. Maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau urusan ya gitulah ya, luar biasanya Allah dalam urusan mengampuni. Karena sampai diingatan kita tuh lebih butuh, makanya beres sholat itu ya, kita di yang pertama kali beres sholat ya kan, kalau menurut sunnah nabinya pertama kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beres sholat nih, beres ngelakuin ketaatan nih, tapi pertama kali yang diajarkan oleh Nabi, tobat dulu langsung. Karena untuk menutupi kurangnya sholat kita, mungkin tadi ya berusaha sekuat tenaga untuk ingat Allah, tapi mungkin ada yang sempat kecolongan, rakaat pertamanya kepikiran nanti siang mau makan apa ya, gitu-gitu ya. Rakaat keduanya kecolongan, aduh cicilan bulan ini gimana ya, ya. Seperti itu ya. Maka janganlah kamu berputus harapan dari rahmatku, ya. Bahkan di bawahnya ada nasihat dari Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah berkata, tobat karena berbuat maksiat itu cukup hanya satu kali, bukan berarti ngegampangin sekali aja ya. Tentu harus berkali-kali, tapi ini maksudnya kalau satu kali dan itu taubatan nasuha terus meninggal, nah Allah punya hak untuk mengampuni, ya, karena sudah taubatan nasuha sebelum wafat. Sedangkan tobat setelah berbuat taat menurut beliau harus 1000 kali. Sebab taat yang diliputi oleh ujub sombong itu bisa berubah menjadi maksiat yang besar, dan orang nggak akan menyadarinya. Ya, orang kan bikin salah kan ditegur orang kelihatan berbuat maksiat, tapi kalau dosanya dosa di hati kan nggak ada yang tahu. Bahkan kadang kalau penyakit hati mah nggak kerasa dosa, nggak kerasa sakit, ya. Pas dia lagi kena sombong, ujub, takabur, apakah badannya linu-linu? Enggak. Kepalanya bocos? Enggak. Ya. Tapi hatinya bermasalah. Sebagaimana terjadi jatuhnya iblis dari singgasana kehormatannya. Kan dulu menurut beberapa riwayat seperti Israiliyat, iblis dulu dikenal dengan nama Azazil, itu taat kepada Allahnya 70.000 tahun sebelum akhirnya ada kesombongan dan ngerasa aku lebih baik daripada Adam. Ya. Maka itu dia ya. Harus lebih berkali-kali untuk setelah berbuat taat, ya. Makanya memang ketika ibadahnya benar pasti makin banyak juga sih taubatnya, ya. Ngerasa kurang. Nanti di kitab ini juga ditemukannya bagi orang beriman itu dosa sekecil apapun mereka ngerasa kayak akan ada gunung yang jatuh menimpanya. Tapi orang yang nggak ada iman di hatinya, dosa sebesar apapun dianggap hanya seperti lalat beterbangan depan hidungnya, tinggal dia giniin, udah, ya. Jadi ngeremehin dosa, ya.
Maka ini naudzubillah ya.